Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadratil kiram, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kedatangan ibu-ibu dalam rangka tausiah atau thalabul ilmi di majelis yang mulia ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, sehingga merupakan satu tabungan amal yang memang seharusnya kita senantiasa dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari selalu menabung amal-amal kebaikan demi kebahagiaan kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering-sering kita membaca sholawat, minimal paling tidak itu usahakan sehari semalam itu tidak kurang dari 100 kali. Kalau kita ingin cinta, kalau kita ingin mahabbah, cinta, akhirnya nanti kita akan dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah dicintai, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam suasana yang tidak memungkinkan, namun insya Allah tidak mengurangi daripada pahala yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, nilai daripada thalabul ilmi. Thalabul ilmi adalah merupakan satu perjuangan. Thalabul ilmi merupakan jihad fisabilillah. Barang siapa yang menuntut ilmu nanti berhalangan, tapi mudah-mudahan saya doakan tidak ada halangan yang menimpa. Jika terjadi halangan sampai mati di perjalanan, matinya dalam keadaan sahid. Ini adalah thalabul ilmi, merupakan jihad fisabilillah. Jadi kepada ibu-ibu sekalian, jangan dianggap pengajian rutinan aja kok. Tapi di dalam materi ini nanti kita akan sampaikan sebelumnya, yaitu dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, coba kok ada yang ngobrol sendiri ya?
Ini sound systemnya juga mungkin kendala. Ruangannya di majelis yang mulia ini sedang renovasi. Ini perlu ketenangan. Sebab kalau tidak ada ketenangan, apalagi dicampuri dengan semua saling menyampaikan isi hatinya, ya niat yang dari rumah nanti bisa tidak ikhlas. Ibu-ibu, kira-kira tolabul ilmi ini niatnya dari rumah ikhlas enggak? Nah, kalau ikhlas, coba fokuskan saja, tidak lama kok. Mudah-mudahan kurang dari 1 jam itu sudah selesai. Jadi insya Allah, karena ini suasananya juga seperti ini, namun tidak akan mengurangi pahala Allah, karena tempatnya juga di Baitullah, yaitu di masjid yang kata Gusti Kanjeng Nabi, bana masjidan banallah baital jannah. Siapa yang membangun masjid akan dibangunkan rumah di surga. Ya, mudah-mudahan lewat amal-amal sebesar apapun itu tidak ada ukuran dari Allah, tetap akan tertulis wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi sebesar biji sawi pun, biji bayam yang kecil itu amalnya untuk membangun rumah Allah, itu tetap nilainya ada di sisi Allah. Akan dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Ibu-ibu yang berbahagia, kebetulan sekarang tanggal berapa ini ya? Tanggal 16. Kalau Masehi tanggal 16 Agustus 2019. Kalau Hijriah tanggal berapa ini? Tanggal 16 juga ya? Insya Allah ya. Insya Allah tanggal 16 Zulhijjah 1440 Hijriah. Ini bebarengan. Jadi peristiwa di dalam bulan Agustus dan di dalam bulan Hijriah tahun 2019 ini ada satu momen, ada satu peristiwa yang kita harus mensyukurinya. Pertama saya akan bahas, yaitu 17 Agustus 2019. Ibu-ibu yang berbahagia, sedikit mari kita kupas lantunan ayat pertama tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Pandai-pandailah kamu mensyukuri nikmat Allah agar ditambah kenikmatan oleh Allah. Jangan mengkufuri, mengkhianati, tidak mau berterima kasih kepada Allah. Kalau kita tidak mau berterima kasih kepada Allah, azab Allah yang akan ditimpakan kepada kita. Salah satu contoh Bu sekarang, kita sebelum sampai kepada bahasan mengenang kemerdekaan, sekarang saya mau tanya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah diberikan satu kenikmatan, contoh adalah istirahat tidur. Istirahat tidur itu nikmat apa bukan Bu? Coba saya tanya, istirahat tidur itu nikmat apa bukan? Nikmat. Nah, karena nikmat, maka kita kan diharuskan, diberikan contoh oleh Rasulullah, kita berdoa apabila mau tidur, kita bangun juga kita berdoa, bersyukur kepada Allah. Coba bayangkan Bu, kalau sampai kita nggak bisa tidur, kira-kira kalau kita nggak bisa tidur, nggak usah lama-lama, 1 minggu aja kita nggak bisa tidur, keluarga bingung nggak kira-kira? Kira-kira bingung nggak Bu kalau keluarga, kalau kita itu nggak bisa tidur 1 minggu?
jauh-jauh 1 minggu, 3 hari nggak bisa tidur lah. Ini adalah contoh nikmat yang kecil saja, Bu. Nah sekarang maka kita harus bersyukur kepada Allah dan itu. Sekarang nikmat yang kedua. Maka di dalam firman Allah disebutkan kita nggak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah itu, nggak bisa. Sesuai dengan firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan dapat menghitungnya. Sekarang Bu, saya tanya, ini sebelum sampai pada materi. Ibu sehari semalam pernah menghitung enggak? Bernapasnya berapa kali, Bu? Enggak pernah ngitung ya? Sekarang kalau saya kasihkan satu penghitungan matematika, paling cuma waktu 5 menit aja, supaya kita itu mau bersyukur gitu loh. Coba sekarang perhatikan dulu. Yang saling curhat kepada kawan-kawannya, coba ditunda nanti setelah selesai pengajian. Bu, coba ya, sekarang saya coba. Kalau kita kaji dari ukuran udara yang disiapkan oleh Allah, kita di dunia yang sangat luas ini, Allah itu telah menyiapkan beberapa hawa atau beberapa unsur gas. Ada yang namanya gas oksigen, ada yang namanya gas nitrogen, ada yang namanya gas hidrogen, ada yang namanya zat lemas, ada yang namanya kripton, dan gas-gas yang lain. Nah, kita adalah kaitannya dengan gas, yaitu oksigen. Sekarang akan saya coba, ibu-ibu sekalian, oksigen untuk kebutuhan manusia itu adalah setiap harinya diperlukan 18 sampai dengan 20% dari Allah Subhanahu wa taala tanpa membeli. Nah, sekarang kalau kita kaji, kita sebagai manusia itu setiap menit itu kita kurang lebih 20 kali bernapas. Mari kita hitung semenit. Kira-kira ambekane ping pira? Ini menurut catatan yang kami punya, ini adalah setiap menit 20 kali bernapas. Setiap menit hitung nanti di rumah. Wah, ingat 20 kali bernapas. Nah, sekarang 1 kali bernapas itu perlu oksigen, perlu hawa, perlu udara 2 liter. Setiap kali kita bernapas itu memerlukan udara 2 liter. Berarti oksigennya 2 liter, Bu. Kemudian kalau kita 1 menit, 1 kali bernapas tadi, 1 kali bernapas 2 liter. Sedangkan tadi 1 menit itu adalah 20 kali bernapas. Berarti setiap menit perlu oksigen, perlu udara berapa liter, Bu? 40 liter. Ibu pernah nungguin keluarganya atau ibu pernah diimpus enggak? Ibu pernah enggak kira-kira diimpus dengan gas oksigen itu? Dibantu pernapasannya itu pernah belum? Belum, alhamdulillah. Keluarga kita mungkin ada yang pernah dibantu dengan gas oksigen untuk pernapasan di rumah sakit. Nah, itu setiap menit itu adalah 40 liter, Bu. Nah, sekarang kita kalkulasi lewat matematika. Kalau 1 menitnya 40 liter, kalau 20 jam itu berapa menit, Bu? Dikalikan
Ketemunya adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Itu ketemunya udara yang kita hirup itu adalah 57.600 liter. Itu 1 hari. 1 hari kita menghirup udara itu 57.600 liter. Nah sekarang kalau oksigen murni yang 100% sebanyak 20% dari Allah tadi, yaitu 57.600 liter, itu sekarang kita kalkulasi dengan harga. Dengan harga, Bu. Jadi harga per liternya. Jadi kalau tabung gas yang isinya itu 6.000 liter, yang sering dipakai untuk kalau ada keluarga kita itu harganya kalau dulu, mungkin sekarang sudah naik, itu adalah 40.000. Nah sekarang tadi itu kita sehari semalam itu habisnya adalah 57.600 liter. Nah sekarang kalau 6.000 liter yang diperlukan, ya, harganya saja itu adalah 40.000 per tabung. Satu tabung itu isinya 6.000 liter. Nah sekarang kita tinggal mengalihkan, Bu. Kita tinggal mengalihkan, itu habisnya adalah dengan harga kurang lebih seharinya adalah kita membeli gas udara itu 760.000. Jadi 1 juta kurang 240.000. Itu sehari kalau kita membeli udara. Ibu umurnya ada yang sudah 40 tahun ada ya? Ada? Lebih, ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun. Saya saja sudah 68 tahun. Kalikan aja. 68 tahun dikalikan aja. Kalau 1 tahun kali 365 hari kali 760.000, ketemunya adalah 233.600.000. Itu 1 tahun. Kalau umur kita 40 tahun, kalikan 40 tahun kali 270.600.000. Sudah miliar, bisa triliun, Bu. Pemberian Allah gratis. Tumbas napa mboten, Bu? Udara niku ukur napa mboten? Mboten, Masya Allah. Monggo ta monggo. Mari, Bu, kita isi kesempatan yang baik ini. Kita diberikan kesehatan oleh Allah tanpa membeli, Bu. Kula niku nate ngalami 3 hari, Ibu pernah besok dulu. Kayaknya kayak di penjara di rumah sakit, Bu. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah. Apalagi sekarang ini kita berada di hari-hari momen yang sangat penting, yaitu dalam rangka mengenang kemerdekaan. Kemerdekaan yang andil pertama adalah para alim ulama. Para alim ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pencetus, juga perumus. Belum tokoh-tokoh yang lain, belum ulama-ulama yang lain. Ini telah merumuskan dasar negara yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Sehingga dengan barokah, dengan rahmat dan ridho Allah, 17 Agustus 45 dengan persatuan pemuda, persatuan bangsa yang bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam dengan adat budaya, menyatu untuk memerangi penjajah, akhirnya merdeka. Yang sekarang diperingati, insya Allah besok pagi adalah upacara, yaitu yang ke-74.
Apa yang harus kita sumbangsihkan? Apa yang harus kita berikan kepada negara? Kira-kira apa? Rasulullah pernah menyampaikan dalam salah satu hadis, sumbangkan kepada satu negara dalam perjuangan, yaitu senantiasa mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan, kemudian mengajak untuk menghindari kejelekan. Paling tidak, kalau kita nggak bisa mengajak diri kita, mari diri kita ini selalu melaksanakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Banyak ragamnya, macamnya. Kita pupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa, sesama kita umat Islam, sesama bangsa yang lain agama. Kemudian kita saling tolong menolong, bantu membantu kepada tetangga, kepada yang perlu dibantu. Ini adalah amal-amal kebaikan. Ini yang harus kita ikut andil. Jerih payah para alim ulama, para pejuang yang sekarang sudah 74 tahun. Kemudian bebarengan dengan peristiwa yang kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan, sudahkah engkau diuji oleh Allah kalau ingin mengharapkan surga? Ini judulnya. Kalau kita ingin mendapatkan surga, surga tidak murah. Surga itu ditempuh sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu melewati ujian dan ujian. Yang akan saya terangkan juga dengan kaitan, yaitu terjadinya peristiwa yang ada di bulan Zulhijjah atau di Idul Adha pada siang hari ini, yang kebetulan kita berada di tanggal 16 Hijriah. Jadi judul daripada materi yang akan saya sampaikan adalah, sudahkah kita diuji oleh Allah iman kita? Allah mengatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyatruku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita kaji ayat tersebut adalah menandaskan, bersiap-siaplah kita. Kalau kita ingin menghendaki surga Jannatun Naim, kalau kita ingin mengharapkan surga, maka kita harus betul-betul sesuai dengan apa kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal kebaikan, bagi mereka adalah surga Firdaus yang menjadi tempat tinggal nanti di kelak kemudian hari. Ibu-ibu yang berbahagia, sudahkah kita siap untuk menghadapi beberapa ujian dan rintangan? Ini adalah syarat untuk memasuki surga Firdaus, surga yang disiapkan oleh Allah nanti kita hidup di alam akhirat, hidup yang selama-lamanya. Ini sudah janji Allah. Jadi tidak mudah, tidak murah. Surga itu tidak murah. Surga itu tidak gratis. Surga itu perlu perjuangan.
Surga itu perlu dengan beberapa rintangan dan rintangan. Yang pertama contoh ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menyampaikan bahwasanya di dalam surat As-Saffat disebutkan inna hadza lahwal balaghul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Ini terjadi pada diri Nabiullah alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah dengan ujian yang nyata, yaitu dengan putra yang didambakan, yang sudah lama sampai tua tidak mempunyai anak. Begitu mempunyai anak sudah senang-senangnya. Kalau kita itu adalah ngomong anak yang sudah lari-lari itu, saking senangnya sebagai kakeknya atau neneknya atau mbahnya, lewat wahyu Allah yaitu mimpi. Kalau mimpi seorang rasul itu adalah wahyu, jadi diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ini adalah betul-betul satu ujian yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian Nabi. Nah, kita sekalian untuk mengharapkan bagaimana iktibar, bagaimana contoh daripada perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kira-kira kita juga akan mengalami hal yang seperti itu walaupun tidak sama peristiwanya. Sudahkah kita menerima? Sudahkah kita sanggup kira-kira di dalam menerima ujian seperti apa yang disampaikan oleh Allah yang menimpa kepada Nabiullah kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu yang berbahagia, banyak sekali contoh-contoh yang sekarang ini adalah telah merajalela, hukum-hukum Islam ditinggalkan. Ibu-ibu, sudahkah keluarga kita, ujian keluarga, seorang perempuan pakaiannya adalah harus menutupi aurat? Ini adalah ujian. Kalau ibu-ibu ingin menghendaki mendapatkan surga, pikirkanlah putri-putri ibu cara berbusana muslim. Tutuplah kepalanya, yaitu dengan istilah jilbab. Ini adalah perintah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ini suatu contoh, ini suatu ajaran. Apa kira-kira kita masih sayang? Anak saya kan barusan ke salon. Kalau nanti pakai jilbab ya nggak kelihatan hasil salonannya itu. Kita rela kalau anak kita nanti dimasukkan ke dalam neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini adalah satu ujian untuk keluarga kita, ujian untuk jamaah kita. Kalau masih ada di antara anggota jamaah yang memperlampiaskan anggota tubuhnya itu adalah terbuka, ini adalah sangat mengganjal sekali kalau kita ingin mengharapkan surga. Ini salah satu ujian. Jadi kalau kita beriman memang diuji oleh Allah. Kemudian ujian yang nomor dua. Ujian yang nomor dua adalah yang disampaikan, yaitu salah satu contoh. Kami ambil contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu ingat peristiwa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bapaknya Nabi siapa, Bu? Siapa bapak Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Saudaranya ada berapa? Laki-laki semua itu. Pada satu saat Nabi Yusuf mimpi melihat rembulan. Disampaikanlah kepada bapaknya Nabi Yakub. Bapaknya mengatakan, "Hai Yusuf, jangan sampai dengar saudara-saudaramu. Sebab apa? Engkau nanti akan menjadi orang besar." Akhirnya apa? Lama-kelamaan saudaranya dengar.
Akhirnya Nabi Yusuf diajak ke hutan berburu. Setelah berburu, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dengan kaosnya diambil, bajunya diambil. Akhirnya dia membunuh hewan, darahnya dioleskan ke pakaiannya, dibawa pulang. Sampaikan kepada ayahnya. Ini adalah bohong. Ya. Namun itu diuji oleh Allah. Akhirnya Nabi Yusuf tertolong, sampailah ke negeri Mesir. Di negeri Mesir betul apa mimpinya, yaitu menjadi bendaharawan di Mesir dengan istri seorang raja Mesir, sampai terpikat, ya. Padahal itu kan pegawainya, bendahara. Nabi Yusuf bendahara, memegang sampai kunci gudang aja itu ditarik dengan unta, itu nggak kuat, ditaruh di punggung unta itu. Saking, ya namanya di Mesir kan, gudangnya berapa kunci, berapa ribu kunci. Nah, akhirnya terjadilah peceklik kemarau panjang. Semua mendatangi di Mesir, di bendaharawan itu. Saudaranya datanglah disuruh oleh Nabi Yakub, juga kecilen, tapi saudaranya nggak tahu kalau yang pegang kunci itu adalah Nabi Yusuf. Akhirnya tetap dibantu oleh Nabi Yusuf. Nah, pada suatu saat cerita, istri seorang raja merayu-rayu Nabi Yusuf. Wallahu alam bisawab, Bu. Nabi Yusuf itu kalau kita melihat, kalau ibu-ibu melihat, mungkin begitu melihat sudah gitu udah, ya. Saking gantengnya, saking badannya, pokoknya ya nggak bisa dibayangkan lah. Yang melebihi Nabi Yusuf di dunia ini nggak ada. Betul-betul seorang perempuan itu bisa tergiur. Akhirnya dirayu-rayu oleh istri Raja Mesir itu. Nabi Yusuf tetap menolak, nggak mau. Nabi Yusuf tetap nggak mau, dirayu-rayu untuk diajak berbuat serong. Maka disebutkan di dalam salah satu hadis, yaitu sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillali yauma la dhillu illa dhillahu wa rajulun talabtahum ra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi kalau ada seorang pemuda yang dirayu-rayu oleh seorang perempuan mengatakan saya takut kepada Allah, kata hadis Rasulullah tadi itu ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan. Tidak ada naungan dari siapapun di padang mahsyar nanti. Ada 7 naungan. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Di antaranya adalah apabila ada seorang pemuda yang dirayu oleh seorang wanita, diajak untuk berbuat serong, mengatakan aku takut kepada Allah. Atau sebaliknya, apabila ada seorang wanita yang dirayu-rayu oleh seorang pemuda dengan mengatakan saya takut kepada Allah, berhak mendapatkan perlindungan di padang mahsyar nanti dan akan dimasukkan Jannatul Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian ini. Kira-kira kita gimana? Sudahkah kita bisa menjalankan seperti itu, diuji oleh Allah dengan hal-hal yang seperti itu? Sudahkah kita kira-kira dengan keimanan kita itu kita akan mampu menjaga daripada mata kita? Kira-kira kita diuji dengan Allah, kita mampu menjaga daripada lisan kita? Ini contoh-contoh ujian. Jadi kalau kita beriman, maka harganya surga itu mahal memang. Harganya surga itu mahal. Jadi tidak mudah. Kata kita udah sholat, kita udah puasa, zakat, masuk surga. Belum tentu. Memang di dalam hadis Rasul dikatakan bahwa surga itu dekat.
neraka itu dekat. Saya ambilkan contoh. Di dalam hadis Rasul disebutkan bahwa surga itu dekat, neraka itu dekat. Hadis Rasul mengatakan, an Abi Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrab ila ahadikum. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang kalian min siraki na'lihi wan nar. Dan neraka itu juga dekat, mislu dzalik, sedemikian juga. Saya ulangi, al jannatu aqrabu ila hadikum min siraki na'lihi wan naru mislu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang kalian daripada tali sandalnya, dan neraka juga demikian. Jadi kalau kita berbicara dengan surga, dengan neraka, itu adalah di depan mata kita. Surga dekat dengan kita, dengan tali sandal kita itu surga. Neraka juga sama, dekat. Maka kalau kita itu ingin memasuki nanti di yaumil kiamah, di hari akhir, hidup selama-lamanya itu di surga, kita bisa mulai sekarang ini kira-kira kita nanti ahlu surga apa ahlu neraka. Maka Rasulullah mengatakan tadi itu, surga itu dekat dan neraka itu dekat. Ibu-ibu yang berbahagia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di permukaan bumi ini adalah memberikan rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad adalah untuk memberi rahmat kepada seluruh alam dan memberikan basira wa nazira, peringatan dan kabar gembira. Artinya kabar gembira tentang surga, peringatan tentang neraka. Oleh karena itu, rahmat dan ampunan Allah yang sehari-hari selalu kita minta, yang selalu kita mohon, yaitu rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang berbahagia, sekarang saya kasih contoh aja, yaitu amalan yang jadi sebab dia masuk surga. Perbuatan sepele, ya, perbuatan sepele tapi mengakibatkan masuk surga. Maka sekecil apapun bu, itu jangan membuat remeh amalan-amalan kebaikan. Jangan membuat remeh. Coba sekarang kalau kita bicara tentang mempertahankan keimanan kita, perbuatan kita diberikan oleh Allah lisan. Dengan kita zikir kepada Allah di mana saja kita berada. Kita selesai sholat zikir. Kita selesai sholat sudah mau ke dapur, atau kita mau dagang, atau mau ke kebun, zikir. Lisan kita ini basah dengan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah yang baik itu ya, la ilaha illallah, kalimah baik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kalimah yang baik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kalimah yang baik. Astagfirullahaladzim, kalimah yang baik. Jadi kalimah-kalimah yang baik inilah gak terasa ini adalah yang akan membantu daripada nanti kita dalam penghisaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita iman memang berat ujiannya. Nah, maka dari itu akan saya sampaikan, jangan diremehkan bu. Setiap kita melangkah kemana saja,
asal niat baik, sertakan Allah dengan ucapan basmalah. Sebab di dalam hadis Nabi disampaikan, siapa yang mengerjakan satu amalan tidak disertakan nama Allah, maka pekerjaan atau hasilnya adalah hampa, tidak barokah. Contoh sekarang, contoh Bu, ini contoh ibu kebetulan keburu-buru karena sambil marah, mengerjakan sesuatu keburu-buru sambil marah, nggak baca bismillah, barokah nggak Bu kira-kira? Nggak akan barokah. Maka bismillah itu luar biasa. Karena apa? Itu merupakan satu amalan ibadah. Jadi kalau kita pergi kemana-mana, kita berbuat apa saja yang baik-baik, jangan lupalah ucapkan bismillah. Apalagi di depan anak-anak kita, tuntunlah anak-anak kita dengan suara yang keras karena anaknya supaya dengar. Nak, ini ambil nak, minum nak ya. Langsung baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mau bekerja, ayo. Mau main, baca apa nak? Bismillahirrahmanirrahim. Dilatih. Insya Allah kalau kita sudah membiasakan dengan lisan kita, itu adalah, memang ini berat, ini perjuangan. Ini perjuangan betul ini, ya. Sepele. Tapi kalau nggak kita latih, kesemuanya itu hanya karena Allah, ya. Jangan karena nafsu, nanti nggak akan berkah, ya. Cepat hapuskan nafsunya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu istighfar. Astagfirullahaladzim, lupa, saya hilaf. Saya marah tadi hilaf. Saya minta maaf yuk ya, Mbak, saya minta maaf Mbak. Astagfirullahaladzim, maaf Mbak ya. Ya Allah, saya lupa, saya hilaf. Cepat kembali kepada Allah. Ini contoh. Akan saya sampaikan contoh perbuatan yang akan membawa ke surga. Kelihatannya perbuatan itu adalah, dulu pernah saya sampaikan ya kalau nggak salah, insya Allah itu ada salah satu contoh seorang perempuan Bu, seorang perempuan ahli maksiat. Coba, seorang perempuan ahli maksiat. Tahu maksiat Bu? Durhaka kepada Allah itu maksiat. Pada suatu saat terjadilah, ini adalah hadis Rasul, kisahnya ini nyata. Pada suatu saat ada anjing yang kehausan. Akhirnya seorang perempuan itu masuklah ke dalam sumur dengan mengambil air yang alat untuk mengambil sepatunya, diminumkan kepada anjing itu, sehingga anjing itu tidak jadi mati kehausan karena tertolong dikasih minum oleh seorang wanita maksiat tadi, wanita yang ahli maksiat. Bagaimana kata Rasulullah? Dakhala jannah atau ahli jannah, ahli surga. Maka nggak bisa diremehkan perbuatan itu. Itu memberikan pertolongan binatang yang kehausan, kelaparan. Sekarang kalau manusia, coba kita ambil satu contoh tadi itu. Nah, kalau kita memberikan minum kepada orang yang kehausan atau memberikan makan kepada orang yang kelaparan, apa enggak lebih dari itu? Jadi hal-hal yang seperti itulah yang perlu kita perjuangkan, ya. Ini ujian kita supaya betul-betul sesuai dengan kata Allah tadi. Apa Allah mengatakan tadi adalah di dalam firman-Nya tadi, yaitu kita supaya bisa mewarisi surga. Innalladzina amanu wa amilus solihah kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi amal-amal yang soleh, perbuatan-perbuatan yang soleh. Kemudian ada lagi salah satu contoh ahli ibadah. Ada seorang, ini hadis juga, jadi ini juga hadis Rasulullah juga. Nah, di dalam hadis Rasulullah disebutkan, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, ada seorang wanita juga ahli ibadah.
sholatnya tekun, tahajudnya tekun, ahli puasa, ahli zakat, ahli berbuat yang baik, amal soleh. Namun ada lesannya adalah tidak bisa ngontrol. Maka pernah disampaikan oleh Rasulullah di dalam salah satu hadis yang disebutkan bahwasanya lisan adalah sangat mempengaruhi sekali dengan perbuatan amal manusia. Jadi lisan ini luar biasa loh, kalau kita nggak pandai-pandai. Contoh perempuan tadi itu, karena lisannya tidak bisa mengendalikan, ora iso ngerem, sering membuat kegaduhan di lingkungan, menebar hoak. Kalau hoak itu istilah sekarang ya. Kalau dulu itu bukan hoak itu. Kalau dulu itu adalah fitnah. Jadi membuat fitnah yang tidak berbuat dikatakan itu berbuat begini begitu begini begitu. Walaupun berbuat begini begitu begini begitu, Rasulullah mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairon aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik, kalau enggak auliyasmut, diam. Ini adalah Rasulullah menyampaikan. Jadi perempuan tadi itu Bu, ahli sholat, ahli tahajud, ahli puasa, ahli ngamal, tapi dia itu suka membuat gaduh, memfitnah, suka hasad, hasud, dengki, iri, suka adu domba, suka ya banyaklah. Nah ini, maka lisan ini masya Allah luar biasa loh. Nah ini saya kasih gambaran. Di dalam penelitian ini saya itu senang kok meneliti begitu, senang. Kayak tadi udara itu diteliti sekian menit itu adalah sekian ribu liter. Nah sekarang juga gitu. Sekarang kata-kata coba kita teliti coba. Bu, kalau orang laki-laki ya, itu sehari kalau mau diteliti itu kurang lebih 7.000 kata dia bicara. Yo ngobrol, yo ngobrol keluarga, ngobrol karo kancane, itu diprediksi. Itu wong lanang, laki-laki itu bicaranya sehari semalam itu 7.000 kata. Ini saya itu paling senang memprediksi gitu. Nah, kalau wanita itu lebih banyak lagi. Kalau wanita itu sehari semalam itu 20.000 kata. Loh, pakai orang itu? Iya. Coba. Kalau ibu mungkin di tempat punya hajat atau di warung atau di rumah itu kira-kira yang banyak bicaranya bapak apa ibu? Jadi ibu ya, ibu. Nah itu, ini hal yang nyata aja, nggak apa-apa. Ini bukan masalah ini kok, bukan masalah kita menjelekkan ibu, bukan, ya. Jadi memang, nah sekarang contoh anak aja Bu ya. Kita memprediksi anak. Ibu mungkin ada yang punya anak laki-laki dan mungkin punya anak perempuan. Kebetulan ada satu kejadian di sekolahan. Kebetulan anak ibu baru kelas kelas 2 SMP gitu aja lah contoh. Anak ibu yang laki-laki juga begitu, kelas 2 SMP. Yang perempuan mungkin kelas 3 SMP mungkin gitu. Ada peristiwa yang kejadian apa di sekolahan, apa tungguran, apa serempetan ya. Coba, palingnya laki-laki, ada apa nak rame-rame? Ya, biasalah. Tapi kalau anak perempuan, woi bu, gawat tuh, gawat tuh ibu, woi tadi, woi gawat, nah, banyak bicaranya kan. Memang itulah pembawaan fitrah perempuan. Jadi di sini adalah dalam catatan kami itu kalau laki-laki itu
sehari semalam itu diprediksi ahlinya itu 7.000 kata bicaranya. Kalau perempuan 20.000 kata. Nah ini kalau sampai nggak ada remnya, luar biasa nanti bertanggung jawab di akhirat. Ya, kalau kita mengumbar hawa 20.000 kata itu kejelekan, bagaimana coba kira-kira? Kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti di yaumil kiamah, mulai dari alam kubur sampai kepada alam menunggu hisab di padang mahsyar, luar biasa 50.000 tahun. Nah sekarang kebalikannya, ini hikmahnya, ini ada hikmah. Sekarang yang bapak-bapak 7.000 kata itu gunakan, entah separuhnya, syukur kalau nggak baik nggak usah bicara, gunakan saja. Contoh ini, ibu baca kalimah tauhid atau kalimah thayyibah atau baca Quran. Contoh Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat bismillah itu berapa huruf? Ba, sin, mim, lam, ha, ro, ha, ya, mim lagi. Ada 8 huruf. Satu huruf nilainya 10 kebaikan. Nah sekarang satu surat Qul huwallahu ahad itu berapa ratus huruf? Kalikan 10, itu baru satu surat. Kalau ibu setiap hari itu menyisihkan baca 3 Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ditambah Qul a'udzu birabbin nas malikin nas setiap bar salat, hitung. Nah kita memang harus belajar menghitung itu.